Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman usai rapat menjelaskan. Saudara, reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia tentu saja sangat didambakan dan dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada saja oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dan itu semestinya sudah tak bisa ditolerir. Sehingga saatnya Indonesia melalui tubuh kepolisian berubah. Mari berubah. Lalu bagaimana dengan kewenangan terhadap Polri? Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman usai rapat menjelaskan. Rapat tersebut digelar untuk menyerap masukan para ahli dan aspirasi masyarakat terhadap arah pembenahan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Legislator Partai Gerindra tersebut mengatakan hingga saat ini Komisi 3 telah mendengar keterangan sejumlah pakar serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik secara langsung maupun tertulis. Usai pertemuan disepakati dua kesimpulan awal. Pertama, Komisi 3 menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR sesuai amanat reformasi. Kesimpulan kedua, Komisi 3 mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri, terutama dalam budaya kerja organisasi, guna mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Habibur Rahman menegaskan reformasi kultural menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Saudara, reformasi Polri kini telah digaungkan. Bahkan yang turun untuk menyelesaikan reformasi Polri itu adalah para pakar-pakar sebagaimana Jimny Asidiki, Mahfud MD, dan juga lainnya. Semua itu adalah bernuansa agar tertibnya hukum dan bagaimana operasional kepolisian. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti berita ini hingga akhir agar tuntas kita mengetahuinya dan memahaminya. Kejaksaan dan Pengadilan di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman usai rapat menjelaskan. Saudara, reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia tentu saja sangat didambakan dan dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada saja oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dan itu semestinya sudah tak bisa ditolerir. Dua kesimpulan awal ya, dua kesimpulan yang sudah kita sampaikan, bukan berarti nanti tidak ada kesimpulan yang lain kan, yang soal kejaksaan, pengadilan, dan juga dijalin soal reformasi di Polri, akan ada kesimpulan lain yang berkembang ya. Tadi kesimpulan yang pertama adalah tadi sudah dibacakan ya sebetulnya ya, teman-teman tinggal ambil saja. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI melalui panja reformasi kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI, dan ini sejalan dengan amanat reformasi. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI itu tentu saja merupakan salah satu patokan yang memang sudah diundangkan sebagaimana Undang-Undang Reformasi, dan saat ini kini tengah ditegakkan bagaimana reformasi Polri. Tetapi akankah hal ini menjadi patokan utama dan menjadi akhir? Tentu saja jawabannya tidak dan tidak. Pertama,
Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa harus tidak? Karena Polri adalah sebuah lembaga penegakan hukum, dan hukum itu harus tegak, karena itu kredibilitas bangsa kita. Ya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 KAP MPR RI nomor 7 tahun 2000. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI melalui panja reformasi ya, mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural ya, di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja organisasi dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang responsif, profesional, dan akuntabel. Ya, nanti Saudara, mengingat meningkatnya berbagai macam tindak kriminal dan berbagai tindak kejahatan di tanah air, serta sejumlah munculan berbagai sendi-sendi ekonomi yang tak bisa dikendalikan, tentu saja kendali itu haruslah utama para penegak hukum, sehingga Polri harus direformasi sebagaimana mestinya. Selain itu, saudara, jika kelak besok-besok Polri akan muncul lembaga baru, itu bukanlah hal biasa, tetapi itu merupakan penyesuaian. Ruliandi selaku pakar hukum tata negara dan Andrianus Meliala pakar bidang kriminolog dan kepolisian. Agenda rapat yakni menerima masukan terkait panja reformasi kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan pengadilan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Salah satu usulannya yakni melakukan perubahan budaya pada kepolisian melalui perubahan ekosistem kepolisian, baik itu kelembagaan dan operasional maupun tata kelola kepolisian. Misalnya sekarang banyak pendapat di hal yang lain ini. Inilah Bapak Ibu sekalian situasi existing menjelang reformasi sistemik. Jadi kalau Bapak Ibu di Komisi 3, demikian juga Komite Percepatan juga tengah bekerja, yang semuanya nanti pada saatnya akan dengan cepat saya bisa katakan bahwa inilah gambaran terkait dengan Polri, di mana satuan wilayah itu menggelar kekuatannya Saudara, keseriusan pemerintahan Prabowo dalam hal untuk mereformasi tubuh kepolisian tentu saja itu merupakan angin segar bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Polri yang saat ini memiliki salah satu tanggung jawab yang merupakan suksesnya penegakan hukum di Indonesia, hal yang tentu saja tak bisa ditawar-menawar, apalagi Polri adalah masa depan Indonesia. Karena itu, saudara, mari kita mengadopsi apa yang dipaparkan oleh reporter TV One. Bahwa hari ini, tepatnya tadi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI ini menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama dengan para ahli, yang mana untuk para ahli yang hadir tadi ada pakar tata hukum negara yakni Muhammad Ruliandi dan juga pakar kriminologi dan kepolisian Andrianus Meliala, yang mana pemirsa dalam RDPU tersebut juga dipimpin langsung oleh Ketua Komisi DPR RI Habibur Rahman, dan untuk menurut informasi yang kami dapatkan dan juga ini sebagai informasi bahwa rapat dengar pendapat umum ini diselenggarakan masih pada masa reses DPR RI, namun dikatakan sudah mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI, yang mana pemirsa dalam RDPU bersama para ahli tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan oleh para pakar, yakni terkait dengan budaya kepolisian yang kaitannya dengan kelembagaan dan operasional Polri, yang mana dikatakan dari para pakar dan juga ahli tersebut mengatakan bahwa Polri harus diberi paradigma baru agar dapat menghadapi tantangan baru seperti supremasi hukum, kemudian juga tantangan baru seperti globalisasi, kemudian tuntutan supremasi hukum, tuntutan HAM, kemudian desentralisasi dan juga tantangan-tantangan lainnya, sehingga nantinya pelayanan yang diberikan oleh polisi atau Polri kepada masyarakat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian juga usulan-usulan lainnya yakni terkait dengan perubahan budaya pada kepolisian melalui perubahan ekosistem kepolisian, baik itu dari kelembagaan dan operasional maupun dari tata kelola dari institusi kepolisian itu sendiri. Kemudian juga pemirsa tadi para ahli juga sempat mengusulkan adanya usulan organisasi dan pemolisian didukung hanya oleh sumber daya negara dan mengikuti sistem akuntabilitas keuangan terkait penggunaan infrastruktur negara. Saudara, apa yang telah dilaporkan oleh reporter TV One itu tentu saja merupakan salah satu gambaran bagaimana Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan paradigma baru yang saat ini tengah kita gaungkan agar penegakan hukum di Indonesia betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, saatnya Indonesia berubah, terutama di tubuh kepolisian. Akan
Akankah ini merupakan pertanda bahwa Polri akan semakin membaik? Jawabannya ada di para intelektual bangsa ini, yakni prinsip clean and clear policing. Dan sebelumnya juga pemirsa memang dari pakar kriminologi dan kepolisian Adrianus Meliala ini sempat memberikan atau berpendapat bahwa menurutnya reformasi terhadap lembaga-lembaga tersebut ini belum menyentuh akar atau belum menyentuh persoalan mendasar terkait dengan mentalitas Polri itu sendiri. Yang mana menurutnya ini banyak sekali aparat-aparat kepolisian yang hanya mengejar jabatan dan juga pangkat, namun belum membenahi institusi Polri itu sendiri secara menyeluruh dan juga secara mendalam. Dan pemirsa, ia juga menegaskan bahwa reformasi penegak hukum ini seharusnya tidak hanya bersifat struktural saja, tetapi juga menyasar perubahan-perubahan lainnya seperti perubahan budaya, kemudian perubahan institusi, dan juga perubahan etika dan juga cara berpikir. Dan memang pemirsa, untuk RDPU yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI ini juga sebelumnya pernah dilaksanakan juga dengan para ahli, yang mana ini juga membahas tentang menerima masukan panja terkait reformasi Polri, pengadilan dan juga kejaksaan. Dan untuk hari ini memang agendanya adalah pendalaman pendapat-pendapat yang diberikan oleh para ahli mengenai panja tersebut, sehingga nantinya ini bisa dikaji dan juga bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan, dan juga aturan-aturan nantinya yang akan dikeluarkan mengenai reformasi Polri, pengadilan dan juga kejaksaan. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini tentang bagaimana reformasi Polri yang saat ini telah menjadikan salah satu kebanggaan untuk suksesnya kepolisian Republik Indonesia di masa-masa mendatang. Dan singkat kata, ada awal dan juga ada akhir. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.